Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah persamaan diferensial. Hari ini kita akan bahas tentang persamaan diferensial linear orde pertama. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan diferensial non-eksak. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial linear orde pertama. Suatu persamaan diferensial yang ordenya 1 dan berderet 1 dinamakan linear jika pada persamaannya terdapat di mana dy dx-nya itu berderajat 1 dan y-nya juga berderajat 1. Maka bentuk umum dari persamaan diferensial ini adalah dy per dx ditambah y dikali px sama dengan qx. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial linear itu kita mencari nilai px dan qx-nya. Jadi ada bentuk-bentuk soal persamaan diferensial linear order 1 derajat 1 ini, yaitu dia langsung dalam bentuk, ada yang langsung dalam bentuk persamaan yang sama dengan bentuk umum persamaan diferensial linear orde pertama, di mana dia langsung dy dx, di sini juga dy dx. Kemudian nilai px-nya itu adalah 2x dan nilai dikali dengan y. Di sini ada px, ada y. Kemudian dia ada qx-nya. Di sini ada qx-nya. Setiap nilai y-nya ini harus nilai dalam bentuk jumlah ya, dalam bentuk jumlah. Kemudian nilai px-nya itu sama dengan 2x dan nilai qx-nya sama dengan px. Kemudian ada bentuk soal yang di mana di sini dalam bentuk soalnya 2y ditambah x pangkat 3 dikali eksponen pangkat x dx dikurang x dy sama dengan 0. Bagaimana kalau dalam bentuk soal ini? Ini harus kita harus bawa ke dalam bentuk umumnya, umum persamaan diferensial linear. Karena di sini kita belum bisa tentukan mana nilai px-nya, mana nilai qx-nya. Maka kita harus rubah soal ini dalam kita bawa dalam bentuk umumnya. Harus sama kembali pada bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1. Sehingga kita pindahkan ruas dulu nilai x dy ini, kemudian kita bagi dx, kita pindahkan ruas. Jadi x dy sama dengan 2y ditambah x pangkat 3 eksponen dx. Kemudian kita bagi dx ke dua ruas. Di sini kita bagi dx ke dua ruas sehingga kita dapatnya x dy per dx sama dengan 2y ditambah x pangkat 3 eksponen pangkat x. Kemudian kita pindah ruaskan nilai x-nya ke ruas kanan, atau kita bagi x ke dua ruas. Kita bagi x ke dua ruas. Sehingga ketika kita bagi x, ini kita bagi x hasilnya 1, berarti dy per dx sama dengan, kemudian dy kita bagi x sama dengan 2y per x. Kemudian ditambah x pangkat 3 eksponen pangkat x dibagi x, hasilnya x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x. Kemudian dy per x ini kita pindah ruaskan ke kanan, ke kiri, sehingga dy sama dengan dy per dx dikurang 2y per x sama dengan x pangkat 3 dikali eksponen pangkat x. Ini masih bernilai dia nilainya masih kurang, sehingga kita harus jadikan nilai plus di sini, nilai jumlah, sehingga kita
kita rubah dy per dx ditambah y dikali negatif 2 per x sama dengan x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x, sehingga bentuk ini sudah kembali pada bentuk umumnya. Dari sini kita sudah bisa tentukan nilai Px-nya dan nilai Qx-nya. Nilai Px-nya sama dengan negatif 2 per x, dan nilai Qx-nya, nilai Px-nya ini, dan nilai Qx-nya x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x. Ketika kita sudah mendapatkan nilai Px dan nilai Qx-nya ini, maka kita mempunyai rumus faktor integrasinya sama dengan I sama dengan eksponen pangkat integral Px dx. Kemudian kita mempunyai rumus solusi umumnya y dikali eksponen pangkat integral Px dx sama dengan integral Qx dikali eksponen pangkat Px dx kali dx ditambah c. Dalam penyelesaiannya, maka kita akan gunakan pertama kita tentukan nilai Px-nya dengan Qx, kemudian kita tentukan nilai integrasinya, dan selanjutnya kita masukkan menggunakan rumus solusi umum persamaan diferensial linear orde pertama. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama. Di sini kita mempunyai dy per dx ditambah y sama dengan 2 ditambah eksponen pangkat 2x. Maka di sini kita terlihat bahwa dalam bentuk umumnya sudah terbentuk dalam bentuk umumnya, sehingga kita langsung tentukan nilai Px dan Qx-nya. Jadi Px-nya sama dengan 1. Px-nya di sini berarti dikali 1, karena nilai 1 itu selalu tidak ditulis dalam ininya. Y dikali 1, maka Px-nya sama dengan 1, Qx-nya sama dengan 2x ditambah eksponen pangkat 2x. Kemudian kita masukkan pada faktor integrasinya. Faktor integrasinya kan rumusnya I sama dengan eksponen pangkat Px dx. Px-nya kan 1. Berarti kita ganti nilai Px jadi 1 kali dx. Di sini 1 kali dx sama dengan integral 1 dx itu sama dengan eksponen pangkat x. Jadi dia integral x sama dengan x. Jadi nilai integrasinya sama dengan eksponen pangkat x. Kemudian kita tentukan, kita masukkan pada rumus solusi umumnya, y dikali eksponen integral Px dx sama dengan integral Qx dikali eksponen pangkat integral Px dx dikali dx ditambah c. Sehingga kita dapatkan y dikali eksponen pangkat integral Px tadi kan sama dengan eksponen pangkat x, maka kita ditulis di sini eksponen pangkat x, kemudian integral dalam kurung Qx. Qx-nya tadi 2 tambah eksponen pangkat 2x. Kemudian dikalikan eksponen pangkat integral Px adalah eksponen pangkat x, maka kita tuliskan eksponen dikali eksponen pangkat x, dx-nya tetap ditambah c. Sehingga kita dapatkan, kita kali masuk dulu. Kita kali masuk eksponen pangkat x ke dalam kurung 2 tambah eksponen pangkat 2x sama dengan 2 kali eksponen pangkat x, namanya 2 kali eksponen pangkat x ditambah eksponen pangkat 2x dikali eksponen pangkat x
sama dengan eksponen pangkat 3x ditambah C. Lalu kita integralkan. Sehingga kita dapatkan integral 2 eksponen pangkat X sama dengan 2 kali integral eksponen pangkat X. Kemudian integral eksponen pangkat 3x X sama dengan sepertiga eksponen pangkat 3x ditambah C. Kemudian langkah selanjutnya kita pindah ruaskan. Ketika kita mendapatkan nilai integrasinya, kita pindah ruaskan nilai eksponen ini ke ruas kanan. Sehingga jadi bagi Y sama dengan 2 eksponen pangkat X ditambah sepertiga eksponen pangkat 3x ditambah C. Kita bagi 2 eksponen pangkat X dibagi eksponen pangkat X, hasilnya 1. Sehingga di sini kita dapatkan 2 eksponen pangkat X, kemudian ini juga kita bagi eksponen pangkat 3x dibagi eksponen pangkat X, hasilnya eksponen pangkat 2x di sini ya. Kita bagi jadi eksponen pangkat 2x. Eksponen pangkat 2x dibagi dengan C dibagi eksponen pangkat X sama dengan C per eksponen pangkat X, atau kita bisa tuliskan, kita kasih naik jadi nilai negatif, jadi C dikali eksponen pangkat negatif X. Sehingga kita dapatkan di sini, jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan 2 eksponen pangkat X ditambah sepertiga dikali eksponen pangkat 2x ditambah C dikali eksponen negatif X. Maka ini adalah solusi umumnya. Persamaan linear orde pertama. Kita masuk pada contoh kedua. Di sini ada contoh yang seperti yang kita bahas di awal tadi. Kita punya soal 2y ditambah x pangkat 3 dikali eksponen pangkat x dx dikurang x dy sama dengan 0. Sehingga ini belum langsung dalam bentuk umum persamaan diferensialnya, sehingga kita harus bentuk pada soal ini pada bentuk umum persamaan linear orde 1 atau orde pertama. Sehingga kita pindahkan ruas dulu, seperti kita pindahkan ruas x dy baru kita bagi dx kedua ruas, sehingga kita dapatkan x dikali dy per dx sama dengan 2y ditambah x pangkat 3 dikali eksponen pangkat x. Kemudian x-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri, ke ruas kanan, sehingga kita bagi x ini, kemudian jadi dy per dx, kita bagi x juga ini jadi 2y per x ditambah kita bagi x di sini jadi x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x, sehingga kita dapatkan dy per dx dikurang, kemudian ini kita pindah ruaskan, sehingga dy per dx dikurang 2y per x sama dengan x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x. Langkah selanjutnya, karena di sini masih bernilai kurang, kita harus rubah dalam bentuk penjumlahan, sehingga dy per dx ditambah y dikali negatif 2 per x sama dengan x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x. Karena soal ini sudah terbentuk seperti solusi bentuk umum persamaan linear orde 1, maka kita sudah bisa tentukan nilai px dan nilai qx-nya. Nilai px-nya sama dengan negatif 2 per x, nilai qx-nya sama dengan x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x.
nilai Px dan nilai Qx-nya. Kemudian kita tentukan faktor integrasinya. I sama dengan eksponen pangkat Px dx sama dengan di sini Px-nya itu Px-nya negatif 2 per X. Berarti kita tulis sama dengan eksponen integral 2 per X dx. Kemudian kita integrasikan negatif 2 per X dx itu jadi negatif eksponen pangkat negatif 2 ln X. Integral dari 2 per X dx itu sama dengan eksponen pangkat negatif 2 ln X. Kemudian kita masih bisa rubah ln X-nya, aturan logaritma. Itu kita bisa pangkatkan eksponen pangkat ln X pangkat negatif 2. Kemudian di sini ketika kita pangkatkan eksponen pangkat ln X pangkat negatif 2, hasilnya adalah pangkatnya itu sendiri. Jadi X pangkat negatif 2. Nanti bisa belajar tentang aturan-aturan logaritma untuk menyelesaikan proses ini. Langkah selanjutnya kita tentukan solusinya. Solusinya ada, kita pakai rumus yang tadi, Y dikali eksponen integral Px dx sama dengan integral Qx dikali eksponen pangkat integral Px dx dikali dx ditambah C. Kemudian di sini kita ganti nilai, kita substitusikan Y dikali eksponen pangkat Px dx. Eksponen pangkat Px dx adalah X pangkat 2. Maka kita ganti di sini kita substitusikan atau kita ganti X pangkat 2. Kemudian Qx-nya tadi, Qx-nya sama dengan X pangkat 2 eksponen pangkat X. Maka kita tulis juga seperti itu. Kemudian ini juga nilai ini kita ganti X pangkat 2 negatif 2. Ini sehingga kita dapat kita kali masuk lagi dulu X pangkat negatif 2 ini ke dalam kurung ini, sehingga X pangkat 2 dikali X pangkat negatif 2 hasilnya 1, sehingga didapatkan bahwa Y dikali X pangkat negatif 2 sama dengan integral eksponen pangkat X dx ditambah C. Kemudian kita integrasikan ini ke yang ruas kanan, kita integrasikan, ini yang kita integrasikan, maka kita dapatkan bahwa Y dikali X pangkat negatif 2 sama dengan eksponen pangkat X ditambah C. Sehingga kita dapat ini, kita pindah ruaskan ini, kita pindah ruaskan sehingga menjadi bagi Y sama dengan eksponen pangkat X ditambah C dibagi X pangkat negatif 2. Maka didapatkan Y sama dengan ini kita jadikan nilai positif, sehingga X pangkat 2 dikali eksponen pangkat X ditambah C bagi X pangkat negatif 2 itu hasilnya C kali X pangkat 2. Kita positifkan X pangkat 2. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikali eksponen pangkat X ditambah C X pangkat 2. Oke, kita sudah 2 contoh soal dijelaskan. Selanjutnya adalah kita lakukan latihan soal. Ada 4 latihan soal. Ini diganti latihan soal dan dikerjakan di rumah. Ini dijadikan tugas juga, tugas untuk dikerjakan. Sekian pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan bisa dimengerti adik-adik semua.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.